Di video kali ini saya akan napak tilas sejarah, yaitu ke salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Semarang, yaitu bangunan Sarekat Islam. Nah, yang perlu saya ceritakan adalah bangunan ini merupakan peninggalan dari Sarekat Islam yang didirikan oleh Semaun di tahun 1919 dan berakhir atau selesai di tahun 1920. Bangunan ini menyimpan banyak sekali peristiwa sejarah. Maka dari itu saya tertarik untuk datang untuk melihat bagaimana sih kondisi dari bangunan Sarekat Islam yang sekarang. Kalau bangunan Sarekat Islam yang dulu, di situ kalian bisa lihat gambar-gambarnya di Google. Oke, silahkan simak video ini. Bangunan Gedung Sarekat Islam terletak di Kampung Gendong, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur. Gedung ini merupakan gedung bersejarah yang erat kaitannya dengan pergerakan nasional Indonesia. Sejarah Gedung Sarekat Islam berawal dari pembangunannya pada tahun 1919 sampai 1920 yang dibangun oleh Semaun dan kawan-kawan. Tujuan dibangunnya gedung ini adalah untuk sekolah pada siang hari dan rapat pada malam hari. Keberadaan SI School secara nasional diumumkan oleh Tan Malaka pada majalah Suara Rakyat pada bulan November 1921. Tujuan Tan Malaka mendirikan SI School adalah sebagai tandingan politik etis yang lebih berpusat pada kaum bangsawan Jawa. Gedung ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa bersejarah, di antaranya, pertama, Gerakan Sarekat Buruh Semarang yang melakukan pemogokan umum pada tahun 1922 menggunakan Gedung Sarekat Islam sebagai tempat penyelenggaraan rapat aksi massa. Pada tahun 1930, Gedung Sarekat Islam digunakan sebagai tempat rapat Persatuan Bangsa Indonesia, Partindo, dan PM yang pernah dikunjungi Bung Karno, Hatta, Syahril, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, dan lain-lain. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 yang dikenal dengan peristiwa 5 Hari Semarang, Gedung XSI digunakan sebagai pos palang merah. Pasca kemerdekaan, gedung ini difungsikan sebagai Sentral Buruh Serikat Indonesia atau SOPSI sebagai salah satu underbow dari Partai Komunis Indonesia. Setelah peristiwa G30S, gedung ini dalam penguasaan TNI, namun tak berselang lama kemudian diserahkan kepada Yayasan Balai Muslimin. Jadi seperti inilah bangunan Sarekat Islam yang sekarang. Secara umum bangunan masih utuh, namun untuk perawatan memang belum maksimal. Bisa dilihat di bagian pojok dari bangunan itu ada banyak sekali rumput-rumputan. Nah, kemudian ketika saya ini bangunannya terkunci, dan kata orang sekitar itu pemiliknya pun udah ganti. Yang memiliki bangunan ini adalah perseorangan, namun masih dalam lingkupnya Kota Semarang untuk pengelolaan. Inilah kira-kira sekitar dari bangunan ini. Nah, jadi bisa dilihat karena tidak ada pagar, maka ya sampah, kemudian ada barang-barang yang tidak terpakai pun dibuang di sini. Nah, ini bagian yang belakang, bisa dilihat sendiri. Nah, ini bagian dalamnya. Karena saya tidak bisa masuk, saya hanya bisa merekam dari kaca. Secara umum masih bagus bangunannya, cukup terawat.
kemudian bagiannya pun masih utuh. Kita bisa lihat ya kondisi dari bangunan Sarekat Islam. Kalau dari menurut saya sendiri, bangunannya cukup terawat, terbukti bangunannya itu utuh. Kalau kita lihat di Google itu banyak dari bangunan gedung Sarekat Islam yang yang rusak di tahun-tahun dulu. Namun ketika saya ke sana bangunannya utuh. Namun di sisi lain yang perlu koreksi adalah kebersihan. Di sini peran masyarakat itu sangat krusial ya. Jadi masyarakat itu perlu sadar akan kebersihan dari bangunan gedung Sarekat Islam ini. Jadi bukan hanya kepentingan Pemkot Semarang sendiri, melainkan masyarakat juga harus ikut andil dalam kebersihan bangunan bersejarah atau bangunan cagar budaya ini. Nah, selanjutnya untuk kepemilikan bangunan ini pemiliknya adalah perseorangan. Ketika saya berbincang dengan warga sekitar bercerita bahwa bangunan ini sempat mau digusur dan kemudian mau dibangun bangunan baru. Namun Pemkot Semarang tidak mengizinkan dan memberikan tawaran untuk tukar guling tanah dengan tanah di wilayah yang lain. Untuk kelanjutannya tadi tidak dijelaskan. Nah, saya ke sana tidak ketemu sama RT-nya karena RT-nya sedang bekerja, jadi tidak bisa menceritakan banyak mengenai kondisi saat ini. Hanya bisa melihat dari segi fisik dari apa yang dijelaskan sama warga sekitar. Oke, cukup sekian dari apa yang saya jelaskan. Apabila bermanfaat, silahkan share video ini. Oke, terima kasih.